Yang pertama yaitu jahe dicuci dengan bersih sampai tidak ada kotoran yang menempel lalu dipotong kecil-kecil. Kemudian dimasukkan ke dalam blender dan diberi air secukupnya sehingga diperoleh larutan jahe. Kemudian larutan jahe disaring dengan menggunakan kain. Kemudian pisahkan air perasan dengan endapannya. Lalu air perasan jahe dimasukkan ke dalam wajan yang besar itu, kemudian diberi gula, lalu diaduk sampai membentuk kristal. Lalu dibungkus 100 gram dan didapatkan hasil 150 bungkus serbuk jahe merah instan. Selanjutnya dilanjutkan oleh Mas Fitro. Pembuatan video edukasi pemakaian masker yang benar. Pemerintah terus melakukan upaya pencegahan, tindakan, dan edukasi terkait pandemi COVID-19, termasuk pemakaian masker yang benar. Edukasi menjadi hal yang sangat penting untuk membuat masyarakat semakin mengetahui dan paham tentang protokol kesehatan untuk pencegahan penularan virus corona. Salah satu cara untuk mengedukasi masyarakat agar bersama-sama memerangi virus COVID-19 adalah dengan cara membuat video edukasi terkait cara pemakaian masker yang benar. Karena banyak orang yang salah terkait pemakaian masker, entah itu durasi pemakaian atau cara pemakaian yang baik. Cara menggunakan masker yang benar yaitu bersihkan tangan dengan mencuci tangan dengan air dan sabun sampai bersih. Kemudian masker harus menutupi hidung sampai mulut. Lepas masker yang telah digunakan dengan hanya memegang tali dan langsung buang ke tempat sampah. Dan kemudian cuci tangan dengan air dan sabun sampai bersih. Video edukasi dengan tema edukasi pemakaian masker yang benar diserahkan kepada masyarakat melalui perangkat desa dengan pada tanggal 21 Agustus 2020 dan telah ditonton oleh warga desa Mojogeneng secara online yang bisa diakses melalui YouTube Desa Mojogeneng. Selanjutnya, pembuatan video edukasi untuk kids zaman now with theme new normal. Tindakan ini bertujuan untuk memberikan wawasan serta pengetahuan kepada masyarakat berupa edukasi pencegahan COVID-19 yang bertemakan new normal. Selain itu, tujuan ini juga untuk mengajak, membujuk, atau menghimbau masyarakat untuk melakukan sesuatu seperti ditampilkan di video edukasi tersebut. Hasil dari pembuatan video edukasi untuk kids zaman now with theme new normal adalah materi video edukasi dengan tema new normal telah diserahkan kepada masyarakat pada tanggal 21 Agustus 2020 dan telah ditonton oleh warga Desa Mojogeneng secara online yang bisa diakses melalui YouTube Desa Mojogeneng. Selanjutnya kami silakan sama Mbak Galuh. Terima kasih atas waktunya. Saya akan menjelaskan tentang penyuluhan dengan tema potensi herbal dalam meningkatkan sistem imun. Tanaman herbal dipercayai dapat memperkuat daya tahan tubuh dari serangan penyakit. Namun, tidak semua tanaman herbal dapat digunakan untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Faktanya, masih banyak masyarakat yang belum tahu bagaimana cara pengolahan tanaman herbal agar bisa bermanfaat bagi tubuh, khususnya untuk imunomodulator atau untuk daya tahan tubuh. Untuk itu, tujuan program kerja kami adalah untuk mengedukasi sekaligus mengajak masyarakat agar bisa memanfaatkan tanaman herbal yang berpotensi untuk meningkatkan sistem imun di tengah pandemi.
Hasil dari penyuluhan dengan tema potensi herbal dalam meningkatkan sistem imun adalah penyuluhan kami diserahkan pada masyarakat pada tanggal 21 Agustus 2020 dan telah ditonton oleh warga desa Mojogeneng secara online yang bisa diakses melalui YouTube di Desa Mojogeneng. Berikut link penyuluhan dan edukasi. Jangan lupa di-subscribe dan like. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Ella. Terima kasih. 6. Pembuatan dan pemasangan banner. Selain penggunaan masker dan video edukasi, upaya pencegahan COVID-19 juga bisa dilakukan dengan memasang beberapa poster atau banner di sepanjang jalan desa menuju pintu masuk desa tersebut. Upaya ini dilakukan dengan tujuan agar masyarakat lebih waspada dan sadar dan akan pentingnya menjaga kesehatan tubuh sehingga terhindar dari penyakit maupun virus. Next. Hasil diperoleh 4 banner yang terdiri dari 1. Cara memakai masker yang benar. 2. Etika batuk. 3. Cara mencuci tangan dengan benar. Banner yang digunakan tersebut dipasang di bagian pintu masuk desa Mojogeneng, perempatan jalan, dan pertigaan jalan di daerah desa Mojogeneng. Pemasangan banner dilakukan pada tanggal 21 Agustus 2020 oleh mahasiswa KKN Stikes Rumah Sakit Anwar Medika beserta beberapa perangkat desa. Banner pencegahan COVID-19, cara mencuci tangan yang benar dan cara memakai masker yang benar. Di sini saya akan menjelaskan tentang anggaran biaya. Untuk dana pemasukan sendiri, kita memiliki 2 sumber dana, yaitu untuk yang pertama yaitu iuran mahasiswa sebanyak 70.000 dengan banyaknya anggota 11 anggota dengan jumlah 770.000. Untuk sumber dana yang kedua yaitu dari Stikes Rumah Sakit Anwar Medika sebanyak 1.700.000. Untuk total sumber dana pemasukan yaitu 2.470.000. Untuk dana pengeluaran proker yang pertama yaitu pembuatan masker. Untuk total pembuatan masker sendiri di sini kita menghabiskan dana sebanyak 820.000. Untuk proker yang kedua yaitu pemasangan banner kita menghabiskan biaya sebesar 315.000. Untuk pengeluaran yang selanjutnya yaitu pembuatan minuman sehat serbu instan jahe merah kita menghabiskan dana sebanyak 617.000. Dan untuk kenang-kenangan di Desa Mojogeneng kita memakai vendel dengan harga 134.500. Untuk dana pengeluaran yang selanjutnya yaitu untuk konsumsi kita mengeluarkan dana sebesar 420.500. Untuk dana pengeluaran yang selanjutnya yaitu dana lain-lain kita menghabiskan total 82.500. Untuk total dana pengeluaran yang kita butuhkan yaitu sebesar 2.389.500. Untuk rancangan anggaran biaya pemasukan dengan total 2.470.000 dikurangi dengan pengeluarannya sebesar 2.389.500 memiliki sisa hasil yaitu 80.500. Selanjutnya ada artikel yaitu optimalisasi imunitas di masa pandemi dengan Bu Jara, serbu jahe merah bagi warga Desa Mojogeneng, Kabupaten Mojokerto.
Berikutnya artikel tentang penyuluhan dengan tema potensi herbal dalam meningkatkan sistem imun warga Desa Mojogeneng. Sistem ketahanan dan kekebalan tubuh menjadi kunci utama bagi manusia untuk menangkal berbagai penyakit termasuk menangkal virus COVID-19. Untuk menambah pengetahuan masyarakat tentang penyakit COVID-19 dan pencegahannya, maka perlu dilakukan penyuluhan. Tujuannya adalah untuk mencapai tujuan hidup sehat dengan cara mempengaruhi perilaku masyarakat, baik itu secara individu atau kelompok dengan menyampaikan pesan. Selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya gerakan di sini masker untuk bisa berguna. Nah, harapannya ini para pekerja bisa lebih lagi untuk menggunakan masker, bagaimana cara menggunakan masker yang baik dan benar. Nah, sudah dijelaskan dengan teman-teman saya tadi bahwa kita membuat video edukasi cara pembuatan masker yang baik dan benar. Selain kita juga pada saat membagikan masker itu kita juga memberi edukasi kepada masyarakat supaya masyarakat Desa Mojogeneng lebih disiplin lagi untuk menjalankan protokol kesehatan, terutama selalu menggunakan masker saat keluar rumah. Kesimpulan yaitu berdasarkan pembahasan di atas dapat kita simpulkan bahwa KKN yang kita lakukan secara online dan offline, hal ini disebabkan karena adanya pandemi yang masih terjadi hingga saat ini. KKN secara online yang kita lakukan ini dengan cara melalui media sosial seperti WhatsApp, Instagram, dan YouTube. Dengan adanya media sosial ini bisa lebih memudahkan kita dalam melakukan penyuluhan kepada masyarakat Desa Mojogeneng dan membuat video edukasi untuk masyarakat Desa Mojogeneng. Sedangkan secara offline kita lakukan dengan cara seperti melakukan pembagian masker, pembagian serbu instan jahe merah, pemasangan banner. Sehingga meskipun keadaan pandemi, masyarakat Desa Mojogeneng tetap mendapatkan edukasi mengenai kesehatan. Terima kasih. Cukup sekian presentasi dari kami. Sebelumnya mohon maaf. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Desa Mojogeneng. Saya cuma mau menanyakan sedikit. Tadi itu banyak sekali video yang dibuat kemudian dipresentasikan atau diberikan kepada masyarakat sekitar dengan keinginan atau indikator capaian mereka melihat dan mengaplikasikan edukasi via video tersebutlah. Pertanyaan saya, apa yang bisa nggak kamu itu memberikan bukti bahwa indikator capaianmu itu sudah tercapai? Contoh, ketika kalian itu memberikan video kepada mereka, terus mereka menonton, terus kamu evaluasi. Ada nggak evaluasi atau memonitoring terhadap edukasi yang telah kalian sampaikan? Kan saya harap tidak hanya membuat video kemudian kamu kasih aja lah. Kalau dikasih ya, kalau ditonton pun belum tentu mereka mau mengaplikasikan. Sedangkan kita kan indikator capaiannya adalah mereka melaksanakan apa yang telah kita edukasikan gitu. Gimana? Mohon maaf, izin menjawab Bu ya. Oke. Hasil dari program kerja kami itu sesudah KKN kami kan mengevaluasi program kerja kami. Lah, itu suatu hari kita datang ke desa tersebut untuk mengecek apakah sudah kan tadi di program kerja kami hasilnya bakal video itu tadi akan disetel atau ditampilkan ketika ada acara gitu, ketika ada acara
saat di Desa Mojogeneng gitu. Lah pada saat itu acaranya itu Bu, apa, di pondok, kemudian video kami itu ditampilkan gitu. Jadi berarti kita menyimpulkan bahwa video yang kami buat itu orang-orang sudah melihat dan sudah mengetahui hasilnya gitu. Jadi masyarakat lebih paham lagi akan kebersihan tubuhnya, kemudian bagaimana cara pakai masker gitu. Tapi kemarin saat kita datang ke desa tersebut itu hanya remaja saja gitu. Kalau yang bagi orang yang dewasa atau masyarakat yang tidak bisa work from home itu belum tahu kita, soalnya kan secara online gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Berarti ketika penayangan video itu ada perwakilan dari kelompok kalian? Mohon maaf Bu, kurang jelas. Saat video itu ditampilkan di pondok atau di tempat yang tadi yang kalian sebutkan, berarti ada perwakilan dari kalian datang dan menyaksikan bahwa video itu benar-benar ditampilkan? Iya. Perwakilan dari kami ada yang datang ke desa tersebut dan melihat dan berkoordinasi dengan kepala desa beserta perangkat. Bagaimana Pak, apakah videonya sudah ditampilkan di YouTube atau sudah ditampilkan di warga sekitar gitu. Oke. Kebetulan kan di sana itu sih Bu, pondokan gitu. Jadi ya itu langsung kami diantarkan ke pondoknya gitu. Oh ya, Mbak Galuh, ini tadi kan ada jahe merah ya Mbak ya. Ada nggak sih masyarakat yang tertarik untuk mengembangkan dan mempromosikan jahe merah di desa tersebut? Jawab sama teman saya Bu. Oh boleh, silakan untuk yang lain. Saya mau menjawab Bu. Untuk jahe merah ini sangat antusias Bu. Soalnya melihat bahwa jahe merah kan sekarang masih kayak paling bagus itu Bu dari jahe yang lainnya. Dan nilainya itu harganya masih tinggi. Jadi semua itu antusias buat ini apa Mas, jahe merah. Gitu. Langsung bagus ini Mas gitu kata orangnya. Jadi mereka semua itu senang gitu Bu. Pas lihat jahe merah itu sama pembagian masker itu. Begitu Bu. Iya, terima kasih. Semoga ini bisa dilanjutkan program kerja yang telah kalian laksanakan itu dilanjutkan dengan adik-adik tingkat kalian yang nantinya akan KKN di Desa Mojogeneng. Dan saya sarankan kan di situ sudah ada YouTube Desa Mojogeneng, itu YouTube yang kalian buat sendiri atau memang YouTube Desa Mojogeneng sendiri? YouTube Desa Mojogeneng sendiri. Oh iya. Berarti Desa Mojogeneng yang punya. Oke, itu aja. Mungkin ada tambahan dari Pak Jelang, Pak Irfan atau yang Oh ya, Bu Kurin, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelum saya bertanya, saya mengapresiasi untuk kelompok yang terakhir ini karena kalian sudah mengerjakan atau melakukan proker kalian. Tadi dalam pembuatan dan pemasangan banner itu gimana? Apa kalian hanya pasang saja? Pasang, kalian mengedukasikan untuk kayak gini. Apakah coba kalian jelaskan untuk kita supaya kita tahu? Apa kalian banner ini kalian hanya pasang saja atau mengedukasikan untuk masyarakat? Gimana Pak? Ulangi Pak, nggak jelas suaranya. Halo Mbak, sudah dengar suaraku? Ya Pak, saya jawab Pak. Mau ulang pertanyaan atau? Iya, saya jawab Pak. Ketika kita sebelum memasang banner itu, kita itu memberikan edukasi dan juga ketika kita turun ke masyarakat, membagikan masker, membagikan serbu instan jahe merah itu, kita juga mengedukasi
edukasi kepada masyarakat tentang cara memakai masker yang baik itu gimana, terus waktu untuk memakai masker yang sama itu berapa jam, terus tentang jahe merah itu manfaatnya apa saja, terus bagaimana cara pakai produk yang kita buat itu. Seperti itu, Pak. Jadi kita juga memberi edukasi tentang cara mencuci tangan yang baik, Pak. Jadi kita membagikan masker dan serbuk instan jahe merah sebelum pemasangan banner itu kita sudah memberikan edukasi di wilayah di dusun, Pak. Kebetulan di Desa Mojogenang itu cuma ada 2 dusun, Pak. Jadi kita turun ke rumah warga untuk memberikan edukasi tersebut. Kemudian dipasanglah banner tersebut. Orang-orang yang belum pernah kita berikan edukasi, entah itu pas rumahnya gak ada atau rumahnya gak kebetulan atau gimana, Bapak, seperti itu. Terus setelah kalian mengedukasikan untuk masyarakat, yang kalian lihat apa masyarakat mengikuti apa yang kalian anjurkan untuk mereka, yang selama ini kalian lihat, ada perubahan enggak setelah adanya edukasi dari kalian tentang penggunaan masker yang benar, pemasangan banner tentang program kalian tersebut? Apa ada perubahan yang selama ini kalian lihat? Yang selama ini kita lihat, kan kita membagikan masker itu tanggal 14 Agustus 2020 dan kita penutupan itu tanggal 21 Agustus. Nah, kita melihat masyarakat itu sudah semakin banyak yang menggunakan masker, Pak. Dari sebelumnya yang saya lihat itu jarang banget orang yang memakai masker. Apa santri yang ada di pondok pesantren di desa tersebut itu berjalan tidak menggunakan masker dan bergerombol, Pak. Seperti itu. Jadi kita merasa pas kita balik ke sana pas penutupan, masyarakat banyak yang menggunakan, lebih banyak, nggak semuanya sih, Pak, lebih banyak orang yang memakai masker daripada sebelum kita berikan masker itu, Pak. Baik, untuk yang tadi saya lihat itu potensi herbal dalam meningkatkan sistem imun ya. Yang kalian edukasikan untuk masyarakat seperti itu ya? Iya, Pak. Itu apakah setelah kalian mengedukasikan untuk masyarakat, apakah masyarakat langsung mengikuti arahan atau pemberian dari kalian? Atau dengan adanya edukasi kalian, masyarakat malahan tambah, wah, untuk apa? Karena kalian setelah itu kalian turun langsung enggak untuk memberitahu, oh kayak gini, atau kalian jangan sampai hanya mengedukasikan saja untuk masyarakat, tidak secara langsung memberitahukan untuk mereka. Pas pembagian itu, Pak, masyarakat antusias sekali, Pak, terhadap produk yang kita bagikan, dan mereka itu malah ada, Mas minta lagi, ada enggak? Maaf, Bu, hanya bisa membagikan 1 rumah 1 dan juga 1 rumah 2 masker gitu, Bu. Itu, Pak. Oh, ya, buatnya gimana, Mas? Ya saya bilang ya di blender, terus disaring, terus direbus sampai mengkristal kembali, dan juga jangan lupa sebelumnya itu ditambahin gula biar mengkristal kembali, seperti itu, Pak. Oh baik, terima kasih. Ada beberapa masyarakat yang antusias, Bapak. Beberapa. Oh ya. Sejujurnya seperti itu, Pak. Oh ya, bisa. Kenapa saya tanya seperti itu? Karena apa? Karena bukan berarti kalian setelah mengedukasi mereka, masyarakat mengalahkan semuanya. Setidaknya
mereka mengikuti arahan dari kalian, apa yang kalian sampaikan. Yang terakhir itu tentang link YouTube ya. Itu dari desanya atau dari kelompok kalian yang buat? Link YouTube itu di-upload desanya, Pak. Karena apa? Kalau kita upload sendiri di YouTube channel yang baru kita buat, itu sepertinya kurang bisa menjangkau masyarakat. Soalnya itu channel baru, dan channel baru itu jelas gak ada subscribernya. Juga kita harus membangun dengan waktu yang singkat. Jadi kita lebih memilih untuk minta tolong untuk desa upload di YouTube desanya. Jadi untuk efektivitas, Pak. Oh, baik, ini coba yang lain jawab. Ini selama kalian menambahkan, Pak. Oh ya, silakan. Ya, jadi kita itu selain membuat video edukasi, itu kan biasanya kalau video edukasi itu lebih ke anak-anak muda yang nantinya itu zaman sekarang kan biasanya kalau anak muda itu selalu kemana-mana pegang HP, dan jadi dia itu bisa nanti melihat melalui YouTube Desa Mojogeneng. Nah, selain kita membuat itu, kita juga kita mengedukasi kepada warga masyarakat itu, terutama seperti contohnya kayak orang-orang lansia. Nah, itu di desa sana itu ternyata juga masih ada orang itu yang belum mengetahui masker itu apa sih, untuk apa. Bahkan kemarin itu ada lansia itu bilang kita kan memberi masker dan mengedukasinya. Nah, ternyata itu beliaunya itu tidak tahu masker itu untuk apa. Katanya itu ini dibuat gini, tambah dibuat gosok-gosok atau gimana. Lah itu tugas kita untuk menjelaskan bagaimana masker itu apa sih, gunanya untuk apa. Nah, seperti itu. Lah terus kita menjelaskan ini fungsinya begini-gini Bu. Ternyata si mbahnya itu tidak paham dengan apa yang kita jelaskan. Nah, ini yang kita harus berusaha gimana beliaunya itu paham. Nah, setelah itu ternyata dengan kita menjelaskan dengan bahasanya si beliaunya itu menggunakan bahasa Jawa, nah itu beliaunya baru mengerti lah. Jadi kita itu selain mengedukasi lewat video online itu, kita juga mengedukasi kepada lansia-lansia di Desa Mojogeneng itu. Terus kita kasih tahu bagaimana caranya penggunaan sabuk jahenya itu, Pak. Jadi kita itu tidak hanya fokus kepada maksudnya itu tidak fokus mengedukasi ke online-nya saja, tapi kita juga fokus kepada lansia-lansia di Desa Mojogeneng tersebut, gitu, Pak. Baik, terima kasih Mbak ini. Terus selama sebulan kalian KKN, sudah berapa video yang kalian upload di YouTube? Gimana, Pak? Kalian. Sudah berapa video yang kalian upload di link YouTube yang sekarang? Berapa video? Ada 5 video, Pak, yang kita upload di YouTube Desa Mojogeneng. Itu dari 5 video itu, video mana yang paling tertinggi ditonton? Yang judulnya apa, Rek? Yang penyuluhan, Pak. Coba yang lain yang jawab. Masa yang dari tadi Mbak Yeni, Mbak Galuh yang jawab aja. Coba yang lain. Berapa? Mbak Andarvina. Iya, Pak. Jumlah videonya ada 5. 5. Entah saya tapi. Dari 5 video itu sudah berapa banyak yang apa, Pak? Yang melihat? 5 video. Ya, yang paling banyak ditonton itu yang mengenai penyuluhan. Penyuluhan apa? Bentar, saya nggak tahu. Masih cari ya? Iya, Pak, saya lupa judulnya, tentang yang penyuluhan itu tadi. Ada di KKN Desa Mojogeneng. Terus penyuluhan yang lain enggak ditonton ya? Tetap ditonton, Pak. Cuman yang orang-orang lebih banyak nonton yang itu. Berarti saya bisa ambil kesimpulan bahwa
video yang lain enggak terlalu menarik. Menarik dari 5 video itu cuma itu saja. Sebentar. Berapa, Mbak? Coba yang lain berapa? Yang lain. Yang Mbak Alvin? Pak, yang paling tinggi itu viewersnya itu video penyuluhan KKN Stikes Rumah Sakit Anwar Medika sama penyuluhan COVID-19. Izin menambahkan Kak ya. Selain dari video kami juga ada tambahan dari video dari dosen pembimbing kami Pak gitu. Video apa itu? Video KKN Stikes Anwar Medika sama video penyuluhan COVID-19. Oh ya. Coba link kalian itu kalau bisa kalian kembangkan. Ya supaya Pak. Orang lebih menonton lagi. Oh ini. Ya. Dari KKN kelompok berapa ya ini? Dari desa atau Genang. Bu Kurin mungkin saya kembalikan. Halo Bu Kurin. Oh ya, saya kembalikan untuk Bu Bella. Kalau yang Bu Kurin lagi ya, terima kasih kepada Bapak Irfan, kepada Ibu Kurin atas masukannya buat kelompok desa Mojogeneng. Halo, suara saya terdengar Mbak Mas kalian? Dengar ya. Jadi Pak Irfan, Bu Kurin, dan Bapak Ibu DPL yang lainnya, saya mau menambahkan saja program kerja dari Desa Mojogeneng itu yang tentang penyuluhan memang tidak bisa dilakukan secara langsung. Jadi mahasiswa bekerja sama dengan pihak desa. Kebetulan Desa Mojogeneng itu sudah maju dulu Pak desanya. Jadi sudah difasilitasi anak-anak untuk melakukan KKN secara daring. Termasuk salah satunya fasilitas dari YouTube Desa. Nah dari situ perangkat desa setempat mengarahkan anak-anak untuk mengupload videonya lewat YouTube yang dimiliki desa tersebut. Jadi biar desa tersebut juga aktif gitu Pak. Ada video-video yang dihasilkan salah satunya dari anak KKN Stikes Rumah Sakit Anwar Medika. Nah di situ banyak jenis video penyuluhan yang sudah diupload sama mahasiswa KKN Mojogeneng di cara pencegahan COVID maupun fokus ke peningkatan imun yang memberikan video dari saya dan dari mahasiswa seperti itu Pak. Jadi ada 2 video yang fokus untuk peningkatan imunitas dalam pencegahan COVID-19. Kalau yang lainnya video edukasi, kompilasi dari cara pencegahan COVID, baik misalnya cara pemakaian masker yang benar, cuci tangan yang benar, dan lain-lain. Itu sasarannya pemuda Desa Mojogeneng seperti itu. Itu aja sih Pak, saya yang mau tambahkan. Dan mereka melakukan penyuluhan itu dari home to home, door to door, seperti itu Pak. Monggo saya kembalikan ke Bapak Ibu DPL yang lain jika ada masukan atau pertanyaan. Mami. Masuk itu. Tidak, saya tidak masuk. Oh, Mam tidak masuk. Berarti sudah tutup. Sudah. Saya dengar dari kalian saja karena saya ada webinar.
Siap, Mam. Sombong amat. Bu Mil langsung. Halo, kalau misalnya sudah tidak ada pertanyaan di Bapak Ibu DPL lainnya, saya mau menyerahkan kepada Bu Purin selaku LPPM. Monggo Bu dilanjutkan. Ya, terima kasih Bu Bella. Maaf ya, ini tadi tiba-tiba out karena sinyalnya hilang. Terima Oke, Bu kasih. Purin. Ya, sudah ya, nggak ada tambahan lagi. Kalau tidak, maka saya ucapkan banyak terima kasih kepada para DPL, Bapak Ibu, dosen ya yang telah membimbing mahasiswa kita selama KKN pada bulan Juli sampai Agustus 2020. Dan saya juga ucapkan selamat telah menempuh KKN dan telah melaksanakan program kerja KKN untuk periode 2019 dan 2020. Semoga apa yang telah kita laksanakan bermanfaat pada masyarakat ya secara khusus dan juga bermanfaat pada kita semua. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sudah menjalani KKN. Bella. Terima kasih Bu Bella. Terima kasih.